Baik, kami dari kelompok 5 atau Gikonifetra akan menjelaskan proses pengolahan gas alam yang terdiri dari beberapa subjudul yaitu next. Yang pertama adalah pengertian pengolahan gas alam, yang kedua bahan baku, yang ketiga adalah klasifikasi gas alam, dan yang keempat adalah proses flow diagram pengolahan gas alam. Namun sebelum kami menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bung Kariko Hutabalian. Saya Bayu Izagi Rifat. Saya Nina Mujigu Sumaningrum. Ya, untuk gas alam akan saya jelaskan. Jadi, gas alam itu adalah suatu zat yang terdiri dari bermacam-macam senyawa hidrokarbon yang pada kondisi atmosferis berupa gas. Di samping itu juga terdapat senyawa non-hidrokarbon sebagai impurities, misalnya nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida atau H2S, dan uapan air. Selanjutnya adalah bahan baku utama. Jadi bisa dilihat dari grafik yang kami paparkan, gas alam ini didominasi oleh CH4. Lalu yang kedua ada CO2, lalu gas-gas lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi gas alam. Yang pertama yaitu non-associated gas. Non-associated gas ini adalah yang terjadi secara alamiah berupa fase gas dan tidak berasosiasi dengan sumber minyak bumi. Lalu yang kedua yaitu associated gas, di mana gas bisa berupa gas cap atau associated atau solution atau dissolved, yaitu gas tersebut larut dalam minyak bumi pada sumbernya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses flow diagram dari pembuatan gas alam sendiri. Next. Nah, di sini kami menggunakan contoh flow diagram dari produksi LNG di PT Bada NGL. Nah, yang pertama ini umpan masuk ke dalam unit 1. Nah, plan 1 ini yaitu gas purification. Nah, di gas purification itu terjadi absorpsi CO2. Nah, fungsinya absorpsi CO2 sendiri itu untuk memurnikan feed gas dari kandungan CO2 sampai kadar maksimumnya. Kalau tidak salah, kandungannya sekitar 50 ppm. Nah, di sini digunakan larutan AMDA atau Activate Methyl Diethylamine yang diproduksi oleh BASF sebagai absorben. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi masuk ke plan 2 yaitu dehydration and mercury removal unit. Nah, untuk di proses plan 2 ini itu terjadi proses penghilangan H2O dan Hg. Nah, fungsinya dihilangkan H2O dan Hg ini karena air itu dapat menyebabkan plugging pada perpipaan. Nah, sedangkan merkuri sendiri itu dapat menyebabkan korosi pada pipa-pipa atau tangki-tangki karena merkuri itu dapat bereaksi dengan aluminium. Nah, kemudian masuk ke plan 3. Nah, plan 3 ini merupakan fractionation unit. Nah, di sini terjadi proses penghilangan hidrokarbon berat dilakukan secara fraksinasi. Nah, di plan ini tuh dilakukan proses pemisahan komponen-komponen dengan menggunakan proses destilasi. Kemudian masuk ke plan 4. Nah, di plan 4 ini refrigerator. Nah, refrigerasi itu apa sih? Nah, ini tuh sistem pendingin. Nah, terdapat 2 sistem pendingin di sini yaitu sistem propana dan MCR. Nah, di propana itu digunakan untuk mendinginkan gas umpan selama proses pemurnian dan fraksinasi serta mendinginkan MCR. Nah, sedangkan MCR sendiri itu fungsinya itu sebagai
pendingin pada proses pencairan gas alam pada heat exchanger. Nah, kemudian di plan 5 ini terjadi liquefaction unit. Nah, di liquefaction unit itu artinya itu proses final dari seluruh tahapan. Nah, di sini itu gas alam akan dicairkan menjadi cairan agar mudah didistribusikan kemana-mana. Nah, kemudian akan menjadi LNG atau liquid natural gas. Di sini dimasukkan ke storage tank. Kemudian dari storage tank ini akan didistribusikan ke unit-unit yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan gas alam. Yang pertama ini sebagai bahan bakar. Nah, bahan bakarnya sendiri itu seperti pembangkit tenaga gas, kemudian bahan bakar industri, kemudian bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai gas kota. Kemudian yang kedua sebagai bahan baku. Nah, bahan baku di sini itu bisa menjadi bahan baku pabrik, pupuk, petrokimia, metanol, plastik, cat, fotofilm, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai komoditas ekspor yakni liquefied natural gas atau LNG. Nah, di sini pemakai dari liquefied natural gas ini tidak hanya di dalam negeri saja, namun juga di luar negeri. Oleh karena itu, LNG ini sangat berpotensi sebagai daya ekspor Indonesia. Next. Baik, sekian hasil presentasi dari pekerjaan kami. Terima kasih.